Ya memang begitu pendapat para ulama ya. Imam Syafi'i justru yang paling keras dalam pandangan mazhab Syafi'i, bahwa musik itu haram, justru dari pendapat Imam Syafi'i. Tetapi justru ulama-ulama kita sangat fleksibel tentang musik, padahal penganut mazhab Syafi'i. Bagaimana cara mendudukkannya? Jadi ketika para ulama mengharamkan sesuatu, dilihat ilatnya apa, sebabnya apa. Sebab dia diharamkan apa? Bukan ujuk-ujuk musik haram sehingga gitarnya haram, lalu kemudian kecapinya haram. No, itu media saja, alat. Apa yang membuat dia diharamkan? Lahwul hadis, ketika dia menjadi alat untuk melalaikan orang lain dari beribadah, cari nafkah, tanggung jawab kepada istri dan lain-lain. Dan itu yang terjadi dalam tradisi Arab jahiliyah dulu. Musik itu satu paket. Orang buat sehari semalam, 2 hari 2 malam, diundang biduan, joget-joget, mabuk-mabuk, nyanyi-nyanyi, minum khamar, ada tua di situ, ada minuman keras, ada sabu di situ, orang party-party. Itu definisi musik di era Arab jahiliyah. Nah masalahnya musik hari ini nggak kayak gitu. Jadi kalau dulu musik itu live, konser. Kalau sekarang musik tidak mesti live. Musik ada di handphone Anda. Anda bisa dengar tanpa melalaikan Anda. Bahkan ada musik yang lebih masuk ke hati daripada tausiah. Anda coba dengar lagu-lagu Raihan, lagu Iktiraf, masa iya nggak masuk ke hati? Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Itu sambil dengarnya, Insya Allah banyak banget dosa. Masa iya sih nggak masuk itu? Jujur aja. Yang ngeharam-haramin coba saya tanya deh, masa iya nggak masuk itu? Liriknya sebagus itu, masa iya nggak masuk? Jadi Pak, yang diharamkan bukan alat musiknya, bukan. Alat itu hukumnya netral. Masa iya alat ini bukan makhluk mukallaf, dia tidak kena beban taklif. Beda dengan kita ini subjek, kita kena beban taklif. Kita ini makhluk mukallaf. Makanya begitu kita akil baligh, maka kita kena konsekuensi hukum syariat. Terkadang tingkah laku kita bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa wajib, bisa mubah. Kalau alat itu bukan makhluk mukallaf, dia tidak kena beban hukum. Ada perundang-undangan, sudah. Ada handphone isinya mencemarkan aib orang, deliknya sudah diatur oleh undang-undang ITE. Siapa yang mencemarkan aib orang ada deliknya. Pertanyaan saya, yang masuk sel, yang nyebarin aib, atau handphone yang isinya video aib? Mana yang subjek, mana yang objek? Orangnya. Ini mah bukan subjek. Bagaimana mungkin menghukumi handphone, masukin handphone ke penjara? Gak bisa. Samalah dengan alat musik. Mana mungkin gitar jadi haram, kecapi jadi haram? Tergantung Anda gunakannya kayak apa. Lalu ketika dikatakan orang musik itu apa, orang sudah mulai berbeda tuh. Musik itu ada yang bilang musik adalah lirik. Masa iya lirik haram? Kita ini bercakap-cakap ya juga kalau ditulis jadinya lirik. Musik adalah ketika lirik dicampur dengan irama. Irama itulah yang membuat lirik itu menjadi haram, namanya ghina. Berarti irama haram. Kalau begitu irama itu apa? Bunyi yang ada tangga nadanya. Kalau begitu bunyi juga haram. Kan repot kalau sudah bunyi haram. Orang masuk rumah bunyikin bel, neng nong, masuk neraka dia. Udah musik itu. Coba itu, pikir coba, Masya Allah. Apa yang tidak ada bunyi di alam raya ini? Semuanya ada bunyinya kan? Kalau kita masuk ke hutan, betapa banyak bunyi yang dihasilkan oleh alam raya. Bahkan Al-Quran itu adalah, nanti kalau saya ngomong lebih viral lagi dari Ustaz Adi Hidayat.
Musikalitas paling tinggi adalah musikalitas yang di-arrange oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak usah pakai nada macam-macam, nahwan, bayati, roth, sika. Baca aja Quran pakai tajwid yang benar, itu tercipta musikalitas yang tinggi. Anda baca Quran dengan tajwid izhar yang benar, ikhfa yang benar. Kalau bayati, roth, sika, nahwan, itu mah tradisi juga itu. Nggak baca pakai itu juga nggak apa-apa, gitu kan? Tapi Anda baca dengan izhar yang benar, ikhfa yang benar, itu menenangkan hati. Itu musikalitas paling tinggi adalah musikalitas yang diciptakan oleh Allah berdasarkan hukum-hukum tajwid. Ikhfa, ada izhar, ada gunnah, dengung. Jadi definisi musik mana yang diharamkan? Begitu ya. Masya Allah, ini lagi viral ya. Saya bukan tidak membela kemana-mana, cuman lagi hot aja ini. Dan kayaknya seksi sekali isunya, padahal biasa-biasa aja. Cuman karena yang jadi korban orang terkenal, jadi kayaknya menarik. Wah, Ustadz Adi Hidayat kena serang. Jadi itu Pak ya, ya begitu realitanya ya.